Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan bahasan terkait dengan buku dari William Scott yang berjudul Accounting Financial Theory. Nah, pada bahasan saat ini adalah terkait dengan bab 7, yaitu pengaplikasian pengukuran. Pertama, ada pandangan umum. Dalam pergerakan praktik akuntansi menemui beberapa kendala yang berat. Yang pertama adalah reliabilitas, di mana manfaat pengambilan keputusan dari laporan keuangan yang berdasarkan current value akan mengorbankan reliabilitasnya jika mengejar relevansi yang tinggi. Yang kedua adalah skeptisme manajemen terhadap RRA, di mana current value tetap berlanjut pada akuntansi secara umum. Kekhawatiran manajemen akan semakin besar apabila terdapat keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi karena perubahan dalam nilai wajar dimasukkan dalam laporan laba rugi bersih. Yang ketiga, manajer, investor, dan auditor mungkin lebih memilih akuntansi konservatif untuk current value accounting. Dalam beberapa hal, pendapat bahwa akuntansi konservatif dapat memberikan kontribusi kepada investor untuk pengambilan keputusan dan mengurangi kewajiban dari auditor. Baik, ada akuntansi nilai saat ini atau current value accounting. Nilai wajar didefinisikan sebagai harga yang akan diterima untuk menjual aset atau kewajiban. Exit price atau harga keluar mengukur biaya kepada perusahaan untuk tujuan penggunaan aset dan kewajiban. Nilai wajar didasarkan pada harga jual aset di pasar dan jumlah yang harus dibayar untuk melepas kewajiban atau liabilitas. Namun, karena ketidaklengkapan pasar, harga pasar yang bekerja dengan baik tidak ada untuk banyak aset dan kewajiban. Menghadapi kesulitan ini, kedua standar penciptaan hierarki nilai wajar yang terdiri dari tiga tingkatan yang diringkas sebagai berikut. Level yang pertama ada aset dan liabilitas yang memiliki harga pasar yang berfungsi dengan baik. Level yang kedua, aset dan kewajiban yang harga pasarnya dapat disimpulkan dari harga-harga yang serupa. Level yang ketiga adalah aset dan kewajiban yang nilai-nilai pasarnya tidak dapat diamati atau disimpulkan. Nah, di sini ada tinjauan pustaka. Yang pertama, konsep nilai wajar. Dalam jurnal yang berjudul Konsep Nilai Wajar atau Fair Value, dalam standar akuntansi berbasis IFRS di Indonesia, apa dan bagaimana, karya dari Heri Sukhendar W, dijelaskan bahwa penggunaan prinsip nilai wajar sebagai pengganti dari nilai buku. Pada jurnal ini, penulis menerangkan bahwa kondisi yang pasar uang dan modal global semakin dinamis dan berkembang dengan sangat cepat. Akhirnya, konsep historical cost dianggap tidak cocok lagi karena tidak mencerminkan nilai pasar yang ada saat ini. Sebagai gantinya digunakanlah dengan konsep fair value karena tidak mencerminkan nilai wajar. Sebagai fair value tadi ditetapkan oleh International Accounting Standard Board atau IASB sebagai dasar untuk mengukur aset. Berubahnya penggunaan konsep biaya perolehan sebagai konsep baru, yaitu konsep nilai wajar dalam dunia akuntansi, tentu akan berpengaruh kepada akuntan perusahaan dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan. Nah, akuntansi nilai saat ini dan laporan laba rugi. Nilai pakai mengakui pendapatan sebelum direalisasikan karena arus kas masa depan yang diantisipasi dikapitalisasi ke dalam nilai aset. Akuntansi nilai wajar mengakui keuntungan dan kerugian saat terjadinya perubahan nilai wajar. Akibatnya, akuntansi nilai wajar merupakan upaya untuk meningkatkan sifat laba rugi dan kemampuan laporan laba bersih, sehingga mengurangi keterlambatan pengakuan, meningkatkan kegunaan keputusan bagi investor, dan juga kinerja manajemen. Kinerja manajer sendiri kemudian diukur dengan kemampuannya untuk menghasilkan pengembalian di atas biaya modal, atas biaya peluang aktiva bersih. Jika tidak, perusahaan akan lebih baik menjual aktiva bersih. Dengan demikian, di bawah akuntansi nilai wajar, laporan laba rugi mengasumsikan peran ganda pelaporan keputusan informasi yang berguna bagi investor dan membantu melaporkan ke pengurusan manajer. Selanjutnya ada contoh pengukuran jangka panjang. Beberapa komponen dalam laporan keuangan merupakan komponen yang dinilai dengan nilai wajar. Komponen tersebut dijelaskan dalam subbab berikut. Yang pertama ada piutang dan hutang, dinilai berdasarkan jumlah kas yang akan diterima atau dibayar. Basis penilaian ini menyesuaikan dengan present value. Kemudian ada arus kas yang ditetapkan berdasarkan kontrak. Ada banyak contoh di mana arus kas ditetapkan melalui kontrak. Valuasi yang dilakukan banyak berdasarkan pada basis nilai sekarang. Oleh karena itu, Pasal 306 CACA Handbook mengharuskan kontrak pinjaman modal dan aset-aset yang terkait untuk dinilai pada nilai sekarang dari pembayaran sewa minimum.
dengan menggunakan tingkat bunga yang lebih rendah di dalam sewa dan tingkat pinjaman yang dilakukan oleh penyewa. Kemudian yang ketiga ada aturan lower of cost or market. Aturan ini merupakan perspektif pengukuran lain yang sudah lama dibentuk. Berdasarkan aturan ini, ketika nilai reliabilitas bersih perusahaan turun di bawah biaya, itu dinilai ke nilai yang lebih rendah. Sebaliknya, jika nilai realisasi bersih meningkat, persediaan dapat ditulis tetapi tidak di atas biaya. Opsi revaluasi untuk properti, pabrik, dan peralatan. Akuntansi biaya historis untuk ini adalah aturan di bawah standar akuntansi di Amerika Serikat. Sebagai alternatif dari biaya historis, aset non-keuangan seperti properti, pabrik, dan peralatan dapat dinilai pada nilai wajar, asalkan dapat dilakukan dengan andal. Setelah aset dinilai kembali, nilai wajar harus dapat diperbarui agar tidak berbeda secara material dari nilai wajar dan tanggal neraca. Revaluasi ini dapat meningkat dan menurunkan nilai tercatat. Pilihan ini merupakan contoh utama lain dari pendekatan pengukuran. Nah, ada tinjauan pusaka lagi nih dari pengakuan persediaan. Menurut pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK nomor 14 dari IAI tahun 2015, persediaan adalah aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa, sorry, dalam proses produksi penjualan tersebut atau dalam bentuk beban atau dalam bentuk perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pembelian jasa. Persediaan termasuk dalam aktiva lancar dikarenakan jumlah kas akan bertambah seiring dengan penjualan barang secara tunai. Dalam PSAK nomor 14 dijelaskan mengenai perlakuan akuntansi untuk persediaan, ruang lingkup yang dapat digolongkan sebagai persediaan, pengukuran persediaan, biaya-biaya yang mempengaruhi persediaan, dan juga mengenai pengungkapan persediaan. PSAK nomor 14 ini mengkhususkan pernyataannya mengenai persediaan. Tujuan dari pernyataan ini adalah untuk merumuskan perlakuan akuntansi untuk persediaan menurut sistem biaya historis. Permasalahan pokok dalam akuntansi persediaan adalah jumlah biaya yang harus diakui sebagai aktiva dan konversi selanjutnya sampai dengan pendapatan yang bersangkutan diakui. Baik, selanjutnya ada uji penurunan nilai aset tetap. Berdasarkan IAS 36, rugi penurunan nilai aset seperti properti, pabrik, dan peralatan diakui dalam laba bersih. Kerugian adalah kelebihan nilai buku atas jumlah yang dapat dipulihkan, di mana jumlah terpulihkan lebih besar antara nilai wajar dikurangi dengan nilai pelepasan atau nilai pakai. Kerugian penurunan nilai aset selain goodwill dapat dibalik jika jumlah terpulihkan telah meningkat, tetapi tidak melebihi nilai buku aset jika tidak ada kerugian penurunan nilai yang telah dicatat. Di bawah aturan FASB, penetapan penurunan dua langkah, menetapkan prosedur dua langkah. Pertama, ditentukan apakah aset mengalami penurunan nilai. Hal ini terjadi jika nilai buku melebihi jumlah arus kas bersih langsung masa depan yang dihasilkan tidak didiskontokan. Jika suatu aset dianggap mengalami penurunan nilai, aset tersebut diturunkan ke nilai wajarnya. Berdasarkan standar IASB dan FASB, kerugian penurunan nilai dibebankan pada laba saat ini. Namun tidak seperti IAS 36, standar FASB tidak mengizinkan pembalikan selanjutnya dari penurunan nilai ini. Dengan demikian, IAS 36 dapat mendekati pendekatan pengukuran penuh. Selanjutnya ada instrumen keuangan. Instrumen keuangan adalah kontrak yang menciptakan aset keuangan suatu perusahaan dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas perusahaan lain. Aset dan liabilitas keuangan didefinisikan secara luas. Jadi aset keuangan adalah ada yang pertama uang tunai, kemudian ada instrumen ekuitas dari perusahaan lain, harga kontraktual untuk memenuhi uang tunai atau aset keuangan lainnya dari perusahaan lain untuk menukar instrumen keuangan dengan perusahaan lain di bawah kondisi yang berpotensi menguntungkan. Demikian juga kewajiban keuangan adalah setiap kewajiban yang ada seperti kewajiban konseptual untuk mengurangi menyerahkan uang tunai atau aset keuangan lainnya ke perusahaan lain atau untuk menukarkan aset keuangan atau kewajiban keuangan dengan perusahaan lain dalam kondisi berpotensi tidak menguntungkan. Ada yang namanya standar Sterling tentang akuntansi nilai wajar. Karena spread pada kredit default swap lebar, upaya untuk menyimpulkan nilai pasar berdasarkan biaya asuransi juga menghasilkan valuasi yang rendah. Penurunan ini dikritik keras oleh manajemen untuk menganggapnya berlebihan. Misalnya, The Economist pada 18 September 2008 melaporkan paduan suara kritik
terhadap akuntansi nilai wajar, termasuk tekanan pada pembuat standar oleh bank yang berpendapat bahwa aset sehat telah mengalami penurunan nilai yang berlebihan dan bahwa akuntansi nilai wajar untuk aset tersebut harus tergantung. Menghadapi kesulitan ini, mereka memperkenalkan beberapa modifikasi pada tahun 2008. IASB dan FASB mengeluarkan pedoman, yaitu ketika nilai pasar tidak ada dan tidak dapat disimpulkan secara andal, perusahaan dapat menentukan nilai wajar dengan menggunakan asumsi mereka, atau arus kas masa depan dari aset dan liabilitas yang didiskontokan pada tingkat suku bunga yang disesuaikan. Perubahan di atas adalah tindakan yang sementara karena tekanan politik dari manajemen dan regulator. Penilaian selanjutnya atas aset keuangan adalah pada saat nilai wajar kecuali untuk aset keuangan yang membayar bunga dan pokok. Jika tujuan model dari bisnis perusahaan adalah untuk menahan aset, untuk mengumpulkan bunga dan pokok ini, aset tersebut dinilai berdasarkan biaya perolehan yang diamortisasi. Perubahan nilai wajar umumnya termasuk dalam laba bersih. Namun, untuk aset keuangan yang merupakan investasi ekuitas, perusahaan dapat memilih pada saat akuisisi untuk memasukkan keuntungan dan kerugian nilai wajar yang belum direalisasi. Dalam penghasilan komprehensif lain, kecuali aset tersebut dimaksudkan untuk dijual kembali. Pada saat penulisan, aturan FASB untuk penilaian efek hutang dan ekuitas agar berbeda dan memberlakukan klasifikasi 3 bagian untuk aset keuangan. Yang pertama ada jual beli, kemudian dimiliki hingga jatuh tempo dan tersedia untuk dijual. Opsi nilai wajar. Saat akuisisi, perusahaan dapat menetapkan aset keuangan dan atau liabilitas keuangan yang biasanya dinilai dengan biaya diamortisasi ke dalam kategori nilai wajar. Jika hal ini mengurangi ketidaksesuaian, di mana ketidaksesuaian adalah volatilitas laba yang melebihi volatilitas real yang dihadapi oleh perusahaan. Perubahan nilai wajar aset dan liabilitas yang ditentukan berdasarkan opsi nilai wajar termasuk ke dalam laba bersih. Untuk mengurangi potensi ketidaksesuaian, perusahaan dapat mengadopsi opsi nilai wajar untuk hutang jangka panjangnya, sehingga kedua sisi lindung nilai alami dinilai wajar, dengan keuntungan dan kerugian keduanya dimasukkan ke dalam laba bersih berdasarkan IFRS 4. IFRS 9, penggunaan opsi nilai wajar dibatasi. Kemudian ada penyisihan kerugian pinjaman. Hasil kedua dari proyek IASB untuk menggantikan IAS 39 adalah proposal untuk merevisi aturan pengakuan penurunan nilai aset keuangan yang dinilai dengan biaya perolehan diamortisasi, seperti piutang pinjaman. Proposalnya adalah memasukkan kerugian kredit yang diharapkan dalam perhitungan arus kas masa depan yang diharapkan untuk piutang pinjaman. Sebuah proses yang disebutkan penyisihan kerugian pinjaman, jika suatu aset dinilai berdasarkan kerugian kredit, ekspektasian seumur hidup, dan risiko kreditnya secara berurutan dipulihkan. Akuntansi kerugian kredit, ekspektasian awal 12 bulan dapat dipulihkan. Pada saat penulisan, versi final dari standar penurunan ini tidak diketahui, terutama karena tidak jelas apakah akan digabungkan pada standar FASB, akan menarik untuk melihat sejauh mana standar akhir memperdagangkan relevansi dan keandalan. Namun demikian, sejauh ini mempercepat pengakuan kerugian penurunan nilai, standar baru akan mewakili langkah penting dan tujuan dan mudah-mudahan bermanfaat menuju perspektif pengukuran. Selanjutnya ada kajian pustaka lagi untuk penyisihan kerugian. Pada jurnal yang berjudul Dampak Penetapan PSAK 55 atas penyisihan kerugian kredit atau loan loss provision terhadap praktik manajemen laba pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia, karya dari Reni Anggreni, dijelaskan bahwa penerapan PSAK 55 atas penyisihan kerugian kredit berpengaruh negatif dan menurunkan praktik manajemen laba pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia. PSAK 55 sendiri adalah salah satu standar akuntansi yang mengalami penyempurnaan dan pengembangan adalah PSAK 55 tentang pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan. Revisi dari PSAK 55 adalah hasil adopsi seluruh ketentuan dalam IAS 39 mengenai recognition and measurement of financial instrument. Penyisihan kerugian kredit didefinisikan sebagai nilai yang dibentuk oleh bank untuk mengantisipasi kerugian kredit. Sebelum dilakukan penyempurnaan atau penerapan PSAK 55 ini, penentuan penyisihan kerugian kredit dilakukan dengan konsep ekspektasian
kerugian, sehingga bank dapat menumpuk cadangan besar-besaran jika ekspektasi kerugian yang akan dialami di masa mendatang lebih besar. Setelah penerapan PSAK 55, penyisian kerugian kredit dibentuk setelah aset keuangan atau kredit memiliki bukti objektif mengalami penurunan nilai. Nilai wajar versus biaya historis. Model Allen dan Carletti atau AC di sini memprediksikan bahwa akuntansi biaya historis lebih disukai secara sosial daripada nilai wajar karena menghindari kemungkinan penularan keuangan dari satu industri ke industri lain. Ketika industri memiliki aset serupa yang sama, namun demikian model AC ini membantu kita untuk melihat bagaimana kesulitan keuangan dapat menyebar ke seluruh industri jasa keuangan. Dan untuk memahami mengapa perusahaan keuangan biasanya merupakan lawan terkuat dari akuntansi nilai wajar. Namun model tersebut nampaknya terlalu kuat untuk mengutuk akuntansi nilai wajar. Risiko likuiditas dan kualitas pelaporan keuangan. Akaria dan Peterson pada tahun 2005 mendefinisikan risiko likuiditas sebagai ketidakpastian tentang biaya pembelian dan penjualan ini. CAPM mengasumsikan bahwa likuiditas sempurna. AP memperluas CAPM untuk memodelkan pengaruh risiko likuiditas terhadap biaya modal, menunjukkan kondisi di mana biaya modal meningkat untuk perusahaan dengan risiko likuiditas tinggi. Risiko likuiditas dapat menjadi kontributor yang signifikan terhadap biaya modal, khususnya pada saat penurunan pasar yang parah dan pelaporan keuangan yang berkualitas dengan mengurangi risiko likuiditas dapat membantu mengurangi dampak buruk dari risiko likuiditas terhadap biaya modal. Kemudian ada derekonisasi dan konsolidasi. Penghentian pengakuan dan konsolidasi merupakan inti dari masalah akuntansi yang berkontribusi pada krisis pasar 2007 sampai dengan 2008. Akuntan mempertanyakan penghentian pengakuan aset, yaitu kapan suatu aset dapat dihapus dari neraca dan pendapatan diakui pada penjualan yang dihasilkan. Kriteria biasa untuk itu adalah biaya titik penjualan. Kemudian adalah berapa banyak liabilitas untuk aset yang ditransfer yang dapat dipertahankan oleh perusahaan yang mentransfer dan diizinkan untuk dihentikan pengakuannya. Dalam FASB, perusahaan yang mentransfer harus menyerahkan kendali atas aset yang ditransfer. Perusahaan memiliki insentif yang menghentikan pengakuan, karena hal ini dapat meningkatkan rasio leverage mereka. Misalnya, New and Richardson pada tahun 2006 untuk sampel 532 sekuritisasi yang dihasilkan oleh 103 perusahaan selama periode 1997 sampai dengan 2003 memperkirakan bahwa rata-rata rasio hutang ekuitas perusahaan dalam sampel mereka akan naik dari 5,97 di bawah penghentian pengakuan menjadi 10,20 seandainya transfer ini diperhitungkan sebagai pinjaman yang dijamin. Kemudian ada instrumen keuangan derivatif. Instrumen derivatif adalah kontrak yang nilainya bergantung pada beberapa harga dasar, suku bunga, nilai tukar uang asing, dan variabel lainnya. Secara umum, contohnya adalah opsi seperti opsi panggilan yang memberi pemegangnya hak untuk membeli. Katakanlah ada 100 lembar saham biasa perusahaan seharga 20 US dollar masing-masing selama atau pada akhir beberapa periode tertentu. Jumlah nasional kontrak adalah 2.000 US dollar. Jumlah saham yang terlibat dikalikan harga eksekusi yang mendasari adalah harga pasar saham. Semakin tinggi harga pasar, semakin tinggi nilai opsi. Hal lainnya sama. Akuntansi lindung diri. Perusahaan menerbitkan instrumen keuangan karena berbagai alasan seperti mereka dapat mengelola struktural modal mereka melalui hutang konversi. Mereka dapat mengelola arus kas mereka dengan menerbitkan hutang tanpa kupon. Alasan utama perusahaan berurusan dengan instrumen keuangan derivatif adalah untuk membantu mengelola risiko. Pengelolaan risiko adalah untuk menghasilkan tingkat risiko spesifik perusahaan yang diinginkan, tidak harus menguranginya menjadi nol. Banyak risiko itu adalah risiko pasar yang timbul dari perubahan suku bunga, harga komoditas, dan nilai tukar harga mata uang asing. Ada berbagai jenis lindung nilai. Inti dari lindung nilai adalah jika perusahaan memiliki aset atau liabilitas berisiko, perusahaan dapat melindungi risiko ini dengan mengakuisisi instrumen lindung nilai. Ini bermanfaat bagi perusahaan karena volatilitas laba bersih dan ketidaksesuaian yang dihasilkan bahwa satu derivatif harus dinilai wajar berkurang.
Selanjutnya ada akuntansi atas intangible. Aset tak berwujud adalah aset modal yang tidak memiliki bentuk fisik seperti paten, merek dagang, waralaba. Beberapa barang tak berwujud diperhitungkan melalui properti, pabrik, dan peralatan. Jika dibeli atau dikembangkan sendiri dengan kepastian manfaat bersih, masa depan yang wajar, maka dinilai sebesar biaya perolehan dan diamortisasi selama masa manfaatnya. Jika mereka diperoleh pada kombinasi bisnis dan nilai wajarnya, dapat ditentukan secara andal. Biaya perolehannya sama dengan nilai wajarnya pada saat akuisisi. Akuntansi untuk goodwill yang dibeli. Ketika suatu perusahaan mengakuisisi perusahaan lain dalam kombinasi bisnis, metode akuntansi pembelian untuk transaksi tersebut mensyaratkan bahwa aset berwujud dan tidak berwujud yang dapat diidentifikasi dan liabilitas perusahaan yang diakuisisi secara umum dinilai pada nilai wajarnya untuk tujuan laporan keuangan konsolidasi. Goodwill kemudian merupakan selisih antara jumlah bersih dari nilai wajar ini dan total harga pembelian yang dibayarkan oleh perusahaan pengakuisisi. Goodwill yang dikembangkan sendiri. Tidak seperti goodwill yang dibeli, tidak ada transaksi yang dapat diidentifikasi dengan mudah untuk menentukan biaya goodwill yang dikembangkan sendiri. Konsekuensinya, biaya yang dapat yang menimbulkan goodwill seperti R&D dan sebagian besar dihapuskan pada saat terjadinya. Memang, IAS 38 melarang kapitalisasi nilai niat baik yang dihasilkan secara internal. Seperti disebutkan, goodwill yang dihasilkan secara internal muncul sebagai pendapatan abnormal dalam laporan laba rugi berikutnya. Kemudian ada pelaporan risiko. Pembayaran dividen adalah rasio dividen kas saham biasa terhadap laba bersih. Leverage adalah rasio sekuritas utang senior terhadap total aset. Variabilitas pendapatan adalah standar deviasi rasio harga pendapatan perusahaan selama periode tersebut. Beaver dan Kettler dan Scholars, BKS pada 1970, adalah orang pertama yang meneliti secara formal hubungan antara beta dan langkah-langkah risiko berbasis laporan keuangan. Untuk sampel dari 307 perusahaan bursa efek New York selama dua periode waktu 47-56 dan 57-65. Mereka menggunakan analisis regresi model pasar untuk memprediksi beta perusahaan sampel mereka untuk setiap periode waktu. Kemudian mereka menghitung berbagai ukuran risiko berbasis laporan keuangan untuk periode yang sama. Korelasi antara tiga ukuran risiko dan beta. Dua teknik pengukuran kuantitatif menarik. Yang pertama adalah analisis sensitivitas, yang mana menunjukkan bahwa dampak terhadap pendapatan, arus kas, dan nilai wajar instrumen keuangan yang dihasilkan dari perubahan risiko harga, yaitu risiko yang timbul dari kemungkinan perubahan harga komoditas, suku bunga, dan nilai tukar valuta asing yang relevan. Yang kedua adalah nilai risiko, merupakan kerugian dalam pendapatan, arus kas, dan nilai wajar yang dihasilkan dari perubahan harga di masa depan yang cukup besar, sehingga memungkinkan terjadinya rendah. Pendekatan nilai pada risiko mengatasi berbagai masalah ini. Pertimbangannya yang misalnya portofolio instrumen keuangan perusahaan pada akhir tahun. Untuk menghitung nilai risiko, perusahaan pertama-tama perlu menilai distribusi probabilitas gabungan dari berbagai risiko harga yang mempengaruhi nilai wajar portofolio selama beberapa periode kepemilikan. Katakanlah pada suatu hari. Distribusi probabilitas ini diubah menjadi distribusi probabilitas dari perubahan nilai wajar portofolio. Nilai beresiko adalah kerugian dalam nilai wajar portofolio yang hanya memiliki peluang 2,5% atau probabilitas rendah lainnya untuk terjadi selama periode kepemilikan. Akibatnya, kerugian yang lebih besar dari nilai yang dipertaruhkan adalah peristiwa yang jarang terjadi. Pendekatan ini juga dapat diperluas ke arus kas dan nilai laba yang beresiko. Baik, mungkin sekian presentasi dan penjelasan dari saya terkait dengan bab 7 dari buku William Scott, Accounting Financial Theory. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silahkan komen di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.